Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Dengan wajah sumringah, Mary Jane Veloso keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan. Mary Jane lalu memasuki kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, pemerintah memutuskan memulangkan sejumlah terpidana mati warga negara asing atas dasar kemanusiaan dan juga hubungan baik kedua negara. Mbak Mary dikit, Mbak. Mbak Mary, Mbak Mary sedikit, Mbak. Gimana perasaannya, Mbak Mary? Mbak Mary. Sedikit, Mbak. Mbak, Mas, Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo, Sedikit, Mbak. Bapak Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Mbak Mary bawa apa aja untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Apa aja, Pak? Mbak, sebutin dong. Gitar. Buku-buku, rajutan, rosario, baju, bahkan yang baju yang aku pakai juga. Mary Jane kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Mary Jane langsung menuju ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan. Duduk lagi, Pak. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Dan pasti aku cinta Indonesia. Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing
selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari Pemirsa, sebelumnya terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih Tung Amal ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul DIY ke Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menempuh perjalanan darat menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane ke Filipina. Itu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar 00.30 yang bersangkutan akan kita pulang. Sementara itu, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini sudah dipulangkan istilahnya itu sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Selain Mary Jane yang akan dipindah ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya, Australia, pekan lalu. Pemindahan para narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Terpidana narkoba Mary Jane ditangkap pada April dan divonis pidana mati pada Oktober 2010. Mary Jane juga pernah mengajukan gerasi namun ditolak Presiden Joko Widodo. Pada 25 April 2010, Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. 31 Mei 2011, putusan kasasi Mahkamah Agung tetap pada hukuman mati untuk Mary Jane. 21 Desember 2014, permintaan gerasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Mary Jane. 24 April 2015, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. 29 April 2015, Mary Jane dipindahkan kembali ke Lapas Perempuan di Yogyakarta. Pada 20 November 2024, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati permohonan pemindahan narapidana dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk membahas kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya. Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Pemirsa, dalam audiensi ini Komisi 3 mendengarkan penjabaran dari 2 pihak, yaitu Polres Jakarta Timur dan juga korban, yakni pegawai toko roti.
Di hadapan Komisi 3, Kapolres Jakarta Timur menjelaskan beberapa hal terkait kronologi, alur laporan yang diterima hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur juga menjelaskan proses penyidikan hingga sejumlah barang bukti penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti. Selain itu pemirsa, kondisi kejiwaan pelaku juga akan diperiksa usai Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mempertanyakan kondisi kejiwaan pelaku. Hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan saudara pelapor atau korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 penyidik mengirimkan SP2HP pertama dan sekaligus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke saudari Dwi Ayu Darmawati. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2024 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudari pelapor. Dan tanggal 5 November kami mengirimkan SP2HP kedua dan sekaligus undangan klarifikasi ke saudari Linda Pancawati. Linda Pancawati pada tanggal 5 November 2024. Kami jelaskan di sini kami mengirim surat panggilan kepada Ibu Linda karena sesuai dengan berita acara klarifikasi dari saudara pelapor, dia menyebutkan ada 2 saksi yang melihat pada saat itu, yaitu Ibu Linda Pancawati dan salah satu rekan kerjanya bernama Cika. Berikutnya, dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Pegawai toko roti di Pegiligan Cakung, Jakarta Timur memberikan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, ia sempat membuat laporan namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga.
Oke, 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Pemirsa, sebelumnya anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku hilaf namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku bernama Giorgi Sugama Halim yang merupakan anak pemilik toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang. Sementara itu, tersangka mengaku khilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan.
Mau komen. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang, bener bang merasa kebal hukum bang? Bang, kok jelas berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa Bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang tadi Sebelumnya, tersangka menganiaya pegawai wanita toko roti yang dimilikinya di Cakung, Jakarta Timur. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara tersangka sesumbar kebal hukum. Penganiayaan berawal ketika korban menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku, dengan alasan pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada 2 hari bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang residivis kasus narkoba kembali diciduk polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan pelaku berawal dari penyamaran polisi sebagai pembeli narkoba. Inilah detik-detik penangkapan seorang residivis narkoba yang baru 2 hari bebas dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Padang di kawasan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang sempat dibuang pelaku ke selokan. Selanjutnya, tersangka digiring ke rumahnya yang berada tidak jauh dari TKP guna mencari barang bukti lainnya. Pelaku ditangkap saat bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan kita lakukan transaksi undercover buy, pembelian terselubung. Setelah disepakati, tempat sudah ditentukan, langsung tim bergerak. Setelah bertemu anggota dengan calon tersangka, langsung diamankan. Pada tersangka kita amankan, kita temukan 1 paket narkotika jenis sabu. Tersangka Bajen seperti tak kenal jera dengan hukuman penjara atas kasus narkoba. Ironisnya, istri pelaku juga tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan atas kasus yang sama. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.